Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Aulia dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan menceritakan sejarah hidup Yosudarso gugur dalam tugas di KRI Macan Tutul. Sejarah perjuangan negeri ini mengguratkan nama Yosudarso sebagai pahlawan nasional dari TNI Angkatan Laut. Komodor Yosudarso gugur dalam tugas bersama KRI Macan Tutul di pertempuran Laut Aru, perairan Maluku, tanggal 15 Januari 1962 melawan kapal perang Belanda. Lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 24 November 1925. Nama aslinya adalah Yosafat Sudarso, putra dari Soekarno, Darmo Prawiro, dan Mariam. Sejak kecil, Yosudarso bercita-cita menjadi prajurit. Ayahnya, Turis Edi Supakat dalam Salatiga, sketsa Kota Lama 2007 adalah pensiunan reserse polisi. Akan tetapi, orang tua Yosudarso tidak menghendaki anak sayangannya mereka masuk ketentaraan. Yosudarso bahkan nyaris menjadi guru setelah diterima di Quick School, sekolah pendidikan guru di Muntilan. Namun, situasi yang kala itu tidak kondusif membuat Yosudarso gagal menyelesaikan studi keguruannya. Kala itu tahun 1942 memang sedang terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di tengah Perang Dunia II. Meniti karir militer Angkatan Laut. Batal menjadi guru, Yosudarso tidak patah arang. Justru mimpinya menjadi prajurit kini berpeluang untuk diwujudkan, apalagi pemerintah militer Jepang sedang membutuhkan banyak tambahan tenaga untuk menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Yosudarso lantas masuk sekolah tinggi pelayaran di Semarang sekaligus mengikuti pendidikan militer Angkatan Laut Jepang. Ia lulus sebagai salah satu siswa terbaik. Pada 1944, ia bertugas di kapal milik Jepang bernama Go Samu Butai sebagai perwira di kapal kapten. Kemerdekaan RI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 seiring kekalahan Jepang dari sekutu ternyata membuka jalan karir yang mulus bagi Yosudarso. Ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat di Sektor Kelautan atau BKR Laut yang merupakan cikal bakal TNI AL. Dikutip dari buku Sekali Merdeka Tetap Merdeka, biografi para pejuang bangsa periode revolusi bersenjata 1985, karya Tugiono, KS, dan Eni Sukaini. Pada 1947, Yosudarso mengikuti pendidikan pelatihan ofisir ALRI di Kalibakung, Tegal. 3 tahun kemudian, atau selepas pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh oleh Belanda, usai konferensi Meja Bundar atau KMB, Yosudarso menempuh pendidikannya Sekolah Angkatan Laut atau SAL di Surabaya pada 1950. Dalam perjalanan karir selanjutnya, Yosudarso sering turut ambil bagian dalam serangkaian operasi militer untuk mengatasi berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI. Yosudarso pernah memimpin beberapa kapal perang Republik Indonesia dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, KRI Patimura, sehingga KRI Macan Tutul. Ia juga sempat menjadi hakim pengadilan militer selama 4 bulan pada 1958. Pengorbanan Komodor Yosudarso. Muhammad Omar melalui buku Laksda TNI Al Anumerta Yosafat Sudarso pada 2006 mengisahkan mesin KRI Macan Tutul mendadak mati di tengah upaya penyelaman tersebut. Yosudarso berpikir keras, harus ada kapal Republik yang selamat. KRI Macan Tutul yang dipimpin lantas pasang badan sebagai umpan, memberi peluang 2 kapal Republik lainnya untuk menyelamatkan diri. KRI Macan Tutul ini harus berhadapan dengan kapal perang Belanda yang siap menembak. Tembakan pertama meleset, namun di kesempatan kedua KRI Macan Tutul kena telak. Kapal perang buatan Jerman Barat itu pun terbakar dan perlahan tenggelam. Saluran radio sempat menangkap pekik kobarkan semangat pertempuran yang dilantangkan
Komodor Yosudarso sebelum KRI Macan Tutul benar-benar karam bersama 24 orang yang gugur sebagai kusuma bangsa di Laut Aru. Komodor Yosudarso yang mengorbankan nyawanya dalam tugas demi kepentingan negara wafat pada usianya yang masih muda, 36 tahun. Selain ditetapkan sebagai pahlawan nasional, namanya juga diabadikan sebagai nama kapal perang milik TNI AL, yakni KRI Yosudarso. Sekian dari saya, jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.